Welcome to our channel. Shalom saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Frater Vanwasa, calon imam Keuskupan Palangkaraya, dalam Riak Sabda edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 menggambarkan percakapan antara Yesus dan para murid tentang pengorbanan dalam mengikutinya. Dalam bagian ini, Petrus menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatu demi menjadi pengikutnya. Menanggapi hal tersebut, Yesus menegaskan bahwa siapa saja yang rela meninggalkan rumah, keluarga, maupun harta benda karena Dia dan Injil akan memperoleh balasan yang jauh berlimpah, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan kekal di masa yang akan mendatang. Perkataan Yesus ini muncul setelah Ia menjelaskan betapa sulitnya orang mengandalkan kekayaan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, Petrus merasa perlu menyatakan kesetiaan para murid yang telah meninggalkan kehidupan lama mereka demi mengikuti Yesus. Yesus kemudian menjelaskan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan demi Tuhan tidak akan sia-sia. Mereka yang mendahulukan Kristus akan menerima banyak berkat, hubungan persaudaraan yang baru, serta hidup kekal bersama Allah. Namun, di balik janji tersebut, Yesus juga mengingatkan bahwa kehidupan sebagai pengikutnya tidak lepas dari tantangan dan penderitaan. Selain itu, Yesus menekankan prinsip penting dalam kerajaan Allah, yaitu bahwa banyak orang yang dianggap paling besar atau terhormat di dunia justru akan menjadi yang terakhir di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka yang rendah hati, melayani dengan tulus dan setia kepada Tuhan akan memperoleh tempat yang utama dalam kerajaan-Nya di surga. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bagian ini, Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya bukan hanya soal memperoleh berkat, tetapi tentang memiliki hati yang rela berkorban, hidup dalam kerendahan hati, dan mengutamakan kehendak Allah di atas kepentingan dan ego pribadi. Kehidupan sebagai murid Kristus menuntut kesetiaan, pelayanan kepada sesama, dan kasih yang dalam tindakan harus lebih nyata. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipahami dari kisah ini sebagai permenungan bagi kita sekalian. Pertama, Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang sungguh-sungguh menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Pengorbanan yang dilakukan demi Kristus akan digantikan dengan sukacita dan pemeliharaan dari Tuhan tanpa batas. Kedua, nilai utama dalam kerajaan Allah, yakni pesan Yesus tentang menjadi yang pertama dengan menjadi yang terakhir, mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Di dunia ini, kita seringkali melihat orang berusaha untuk menjadi yang teratas, mendahului yang lain, dan mencari kesenangan diri sendiri. Namun, dalam kerajaan Allah, sikap yang paling dihargai adalah pelayanan, rendah hati, dan mengasihi sesama. Ketiga, Yesus memberikan pengharapan akan kehidupan kekal bagi setiap orang yang tetap setia mengikutinya.
Kesadaran bahwa hidup di dunia hanyalah sementara mendorong orang percaya untuk hidup dengan fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Dan terakhir, kisah ini juga menunjukkan bahwa pengikut Kristus dipanggil untuk melayani dan berkorban bagi orang lain. Walaupun pelayanan sering kali membutuhkan pengorbanan, Tuhan menyediakan upah yang jauh lebih besar bagi mereka yang tetap setia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya mengikuti Yesus merupakan perjalanan iman yang membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan tindakan seseorang. Mengikuti Kristus berarti hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah, mengasihi sesama, serta tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memampukan umatnya menghadapi setiap tantangan kehidupan. Maka marilah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Semoga sabda Tuhan hidup dalam hati kita dan hati semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.